Oke, kita ketemu lagi nih di JB Squad Channel nih sama masternya di TJM nih, Mas Ho. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Baik, Udah ngopi belum? kita mau Lagi pesan. dari pagi selalu kopi dulu baru kita beresin burung. Iya, siap. Jadi teman-teman, hari ini kita spesial lagi nih di ngulas masih di TJM nih, karena nggak habis-habis nih kalau ngulas di sini nih. Kita ngobrolin hari ini tentang persiapan breeding. Nah, ini ada yang unik nih. Jadi gimana, Mas Ho? Katanya di sini breedingnya diatur waktu tiap tahun. Ya, di TJM sendiri kita kan breedingnya fokus ke kenari besar, kenari Yorkshire. Untuk kenari Yorkshire itu kita breeding sesuaiin dengan sistem breedingnya di Eropa. Jadi di sana itu breeding itu di musim semi. Nah, musim semi Ya, itu jadi nggak sepanjang tahun di breeding. Nah, Ada kala waktunya untuk dia breeding. Ada season breedingnya. Jadi kita ngikutin sistem di sana. Kita di sini juga kita atur waktunya yang sekiranya berbarengan dengan breeding season di sana. oh ya. Di sana itu breeding musim semi, jadi sekitar bulan-bulan 1 sampai bulan 5. Berarti musim semi itu setelah musim salju ya? Ya, setelah musim dingin. Setelah musim dingin, baru di Eropa tuh mulai breeding. Dia breeding. Iya. Kita ngikutin dulu sistem di sana, karena kita pakainya juga burung-burung impor dari sana. Kita bikin waktunya yang sekiranya hampir bersamaan lah. Jadi kita juga di sini breedingnya sekitar bulan 1 sampai bulan 5. Jadi nggak sepanjang tahun di breeding terus. Ya, umumnya kan ya namanya orang mau cari cuan kan, Ya. pengennya panjang tahun. Tapi kira-kira kalau mau kenari besar atau umumnya YS lah, kalau di breeding sepanjang tahun ada permasalahannya sendiri nggak? Sebenarnya itu bisa-bisa aja. Cuman itu untuk Yorkshire yang sudah beradaptasi dengan cuaca Indonesia. Oh ya, yang udah. Jadi kalau 2 yang tahun. baru datang itu kan baru adaptasi sebentar, itu belum bisa kalau untuk di breeding sepanjang tahun. Butuh waktu. Dia nanti ada kendalanya. Misalnya kita paksain di breeding sepanjang tahun, itu dia ada kendala-kendalanya nanti. Entah ngawin nggak ngisi lah, entah nanti mabungnya jadi sepanjang tahun jadi bulunya netes nyulam. Oh, nyulam terus itu ya? karena terlalu banyak kita porsir kawinnya. Iya. Berarti memang untuk mencari kualitas anakan dan menjaga kesehatan daripada kenari besar atau YS di TJM itu nggak sepanjang tahun ya? Iya, kita nggak sepanjang tahun breeding. Jadi breeding cuman bulan 1 sampai bulan 5. Setelah itu burung kita suruh istirahat mabung, ganti bulu. Nanti utuh lagi sekitaran bulan 8, bulan 9 itu udah mulai utuh ya. Kita breeding lagi nanti di bulan Januarinya. Jadi nggak begitu utuh beres mabung, nggak langsung dikawinin lagi. Kita kondisiin dulu sampai dia topong dulu. Benar. Baru bulan 1 kita mulai breeding lagi. Ya, berarti memang di TJM nih benar-benar menjaga kualitas ya, nggak asal gas terus selama produksi gitu ya. Kita ada tujuannya juga di samping itu. Itu tujuannya satu untuk lebih keberhasilan keluar anakan itu lebih besar dibanding kita breeding sepanjang tahun. Oh iya, berarti mempengaruhi benar-benar kualitas lah yang dijaga ya di sini ya. Mempengaruhi ke apa ya istilahnya? Reproduksi.
keberhasilan reproduksinya. Iya, iya, iya. Iya. Untuk Yorkshire itu nggak bisa diforsir untuk kawin terus. Dia pasti ada ngedropnya kalau kita forsir kawin. Ada ngedropnya ya? Ada ngedropnya. Jadi berarti sekarang nih bulan Desember nih, kurang lebih 1 bulan lagi akan di breeding ya? Iya, betul. Mulai start breeding. Kita start breeding untuk materi indukannya di bulan 1. Cuman kita ada langkah-langkah sebelum menuju ke breeding. Jadi sebelum breeding kita nyiapin babuannya nanti untuk ngelola anakan si Yorkshire itu. Oh, nah nih seru nih. Jadi teman-teman kalau breeding jangan main breeding aja, ada persiapannya. Ini kita langsung pantau persiapannya untuk breeding di bulan Januari. Jadi ini di bulan Desember, tapi di bulan Desember ini sudah dipersiapkan segala sesuatunya untuk breeding di bulan Januari. Jadi babuan ini selain untuk mendukung keberhasilan hidup anak si Yorkshire tadi itu, ini juga ada kelebihannya lagi. Apa tuh? Dengan kita mindah telur Yorkshire-nya kan si Yorkshire sendiri nggak harus ngelola anakan. Dia lebih banyak nelurnya. Kalau alami dia ngelola anakannya sendiri, kita musim breedingnya dari bulan 1 sampai bulan 5 itu dia bisa ngelola anakan cuma 2 kali. 2 kali. Karena untuk ngegedein anaknya juga udah sebulan lebih, 1,5 bulan. 2 minggu kemudian baru nelur. Jadi 2 bulan itu sekali beranak. Dengan kita pindah babuan ke babuan, dia kan nggak perlu ngelola anakan. Betul. Jadi dia lebih nelurnya lebih banyak dibanding kalau dia ngelola anakan. Ya, atau dengan kata lain, dengan meloloh pakai babuan, tingkat produksi YS itu lebih maksimal. Lebih banyak. Jadi 2 kali lipat lebih banyak. Kalau yang alami dia cuma 2 maksimal 3 kali. Kalau dengan dibabuin bisa 4 sampai 6 kali dalam 1 season breeding itu dari bulan 1 sampai bulan 5. Siap. Oke, Mas Ho, ini kita tadi pembicaraan kita bulan Desember sudah disiapkan persiapan. Ya. Jadi apa aja yang perlu dipersiapkan nih? Untuk bulan Desember kita nyiapin dulu babuannya. Jadi babuan itu nanti tujuannya untuk ngeremin telur Yorkshire sampai ngegedein anaknya. Loh, emang nggak bisa betinanya sendiri? Yorkshire sendiri sebenarnya juga bisa untuk ngelola anaknya, cuman itu banyak kendalanya. Yorkshire itu banyak yang jelek ngelola anakannya. Karena dia terlalu sayang sama anaknya. Dia kebanyakan ngerem, jadi jarang ngelolahnya kurang. Oh gitu. Jadi di TJM tuh semua anakan Yorkshire itu pakai sistem babuan. Kita siapin babuan untuk ngelola anakan si Yorkshire. Ini kita udah mulai persiapan. Kita lihat aja nih. Nah, ini babuan nggak perlu pakai kenari yang bagus-bagus, kenari yang lokal aja bisa. Yang penting dia ngelolahnya bagus. Ngelolahnya. Ya, untuk kita ngerti ngelolahnya bagus apa enggak, kita tes dulu makanya. Kita siapin dulu babuannya dulu. Kita siapin kasih sarang. Kalau yang belum kita seleksi, kita kawinin dulu sama kenari lokal juga nggak apa-apa. Yang penting dia ngeloloh dulu. Kita bisa ngelihat dia ngelolohnya bagus atau enggak. Kualitasnya babuan ya. Iya. Kita untuk babu YS harus yang udah ngelolohnya bagus. Wah, ini luar biasa ini. Nah, kebetulan ini udah kita seleksi, yang ini udah ngelolohnya bagus, makanya saya persiapan tinggal saya kasih jantan karena kita udah tahu kualitasnya udah bagus ngelolohnya. Iya. Ini rata-rata lokal semua, emang lokal semua. Ya? Iya, kita pakainya lokal semua aja karena
babuannya kita butuhnya banyak. Lah kita siapin dulu biar dia nelur dulu, biar ngerem dulu. Nanti waktu musim breeding kita barengin bongkar telur sama pas ngawinin Yorkshire-nya. Jadi sekiranya Yorkshire nelur, dia juga nelur, itu bisa dipindah telurnya nantinya. Jadi nggak asal mindah. Ya. Mindah itu harus yang berbarengan nelurnya. Itu paling bagus yang berbarengan. Kalaupun ada selisih beberapa hari, itu maksimal 3 hari. 3 hari ya? Ya, mau Yorkshire-nya yang nelur duluan atau babuannya nelur duluan nggak apa-apa. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Untuk keamanan dia ngerem nggak keburu loncat secara duluan. Natural ya? Iya, alaminya seperti itu. Tapi buset, ribet juga nih ininya, apa caranya nih teman-teman, bagaimana nih coba nih? Jadi ngepasinnya gimana itu ngepasinnya biasanya? Ngepasinya kita harus punya babuan banyak. Oh, jadi ya. satu induk, satu pasang Yorkshire kita siapin paling enggak itu 4 sampai 6 babuan. Untuk calon dipindah telurnya si Yorkshire ke babuan ini. Iya, 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 iya. Dari 6 itu nantinya pasti ada yang bareng. Ada yang bareng. Iya. Atau tadi dibilang paling lama selisih 3 hari ya? Iya. Paling lama selisih 3 hari. Jadi telur kan nanti bisa dipindah ke babuan. Sisanya kalau ada yang nggak bareng, biarin aja dulu, nggak apa-apa. Nanti waktu mindah telur, baru yang lain nggak dikasih telur YS, itu dibongkar juga. Biar nanti next nelurnya berbarengan sama yang lain. Iya, iya, iya. Jadi kita harus siapin banyak babuannya. Iya, benar. Jadi ini teman-teman yang udah dipisah satu-satu dan terus dikasih dikasih sarang biar dia nelur dulu. Biar ini, dia nyaman dulu sama tempatnya. Ini yang udah positif nih ya, yang udah positif. Kebetulan ini ada yang hari ini nelur nih. Hari ini udah nelur 1 tuh. Kita diemin aja biar dia ngerem dulu. Sambil seleksi lagi ya. Ini sudah diseleksi, udah bagus. Ya? Cuman tinggal nunggu nelurnya bareng sama Yorkshire-nya. Lah karena ini baru awal kita persiapan, kita belum nyiapin materi untuk indukan Yorkshire-nya, kita diemin aja biar dia ngerem dulu. Biar dia nyaman sama tempatnya dulu. Ini karena kemarin sebelum bulan Desember kita ombyok jadi 1. Jadi yang udah birain nyabutin bulu temennya tuh pasti pada buntung semua buntutnya. Itu karena dicabutin temen lainnya. Berarti udah birahi untuk nyarang. Ya? Sebenarnya itu untuk mau nyarang. Bukan karena kanibal. Bukan karena kanibal. Karena dia udah birahi, nalurinya bikin sarang. Betul. Dia nyabutin bulu temen-temennya. Nah itu kita biarin aja. Ya jadi teman-teman jangan kaget nih kalau ekornya pada buntung karena pas disatuin dia nalurinya bikin sarang ekor temennya yang ya bulu-bulu temennya yang dicabutin. Temennya yang dicabutin tuh. Karena waktu diombyok kita nggak siapin sarang. Selain ini kan udah ada sekitar 30 ekor babuan nih. Yang lain mana yang perlu di? Kita tiap tahun nyiapin babuannya 300-an ekor. 300. Stok ya. Yang lain mana? Ini ya stok stoknya. Yang lain masih ada kita ombyok nih. Oh iya. Masih ada lagi di atas. Jadi nih teman-teman tuh stok yang lagi proses seleksi. Ini proses seleksi nih ya? Ini masih belum. Kita karena tempatnya masih dipakai, jadi belum fokus untuk breeding. Kita masih ombyok dulu. Tapi nanti kalau udah bulan Januari kita udah pisah satu-satu. Ya, berarti target 300 ekor babuan ya? Babuan minimal 300 kita nyiapin. Karena indukan kita tiap tahunnya pasti 100-an ekor, 100 pasang YS. 100 pasang YS ya? Idealnya harusnya babuannya minimal 500. Tapi karena kita tempatnya masih
dipakai untuk bongkar imporan segala macam, jadi kita belum bisa penuhin angka segitu. Kandang satu-satunya Iya, ya. nanti kalau udah bulan Januari baru kita mulai siapan. Ini padahal Babuannya 400 ekor. sebagai info aja teman-teman, ruko ada tiga lantai, belum cukup juga katanya, luar biasa. Berarti stok kenari di TJM tiap hari itu 1000 nggak kurang ya. Untuk babuan sendiri kita ada stok 500 ekor. 500. Itu cuman babuannya tok, yang ini yang persiapan untuk ngebabu YS. Kalau YS-nya sendiri kita waktu musim impor gini ya masih keluar masuk Ya, banyak ya. Nanti kalau waktu Januari kita udah stok indukannya minimal 100 pasang. 100 pasang. Ya, Untuk minimal YS ya? itu untuk YS kawin sama YS. Iya, iya. Dan masih ada beberapa jenis yang lain seperti Scott Fancy, seperti Belgi Bosu. Cuman kita fokusnya ke ternaknya yang YS murni. Jadi anakannya YS lokal. Nih contohnya. Nah, ini salah satu Ini produksi. anakan breeding yang tahun kemarin, tinggal sisa segini nih yang betina-betina. Berarti ini 2021 ya, awal ya? 22. Oh iya 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 iya. 22 awal. Iya iya iya. Ini kebetulan ternakan yang bulan-bulan akhir, yang tetesan bulan 5. Ini sisa-sisa anakan yang belum Sisa anakan laku. yang belum laku. Nah. Ini Kalau ini juga stok babuan. Stok babuan juga. Kita masih ombyok. Luar biasa nih teman-teman nih. Anakannya nggak ada yang gagal ini, dari warna, postur. Nggak ada yang kelirnya gelap. Ahli segala di sini soalnya. Terus ada lagi yang mau diinin sebagai tambahan untuk teman-teman nih biar paham tentang ternak YS pakai Ya. babuan. Kalau YS untuk keberhasilannya lebih, saya sarankan lebih bagus pakai babuan. Dia jangan suruh ngelolos sendiri, karena ngelolosnya kurang bagus, rata-rata kurang bagus kalau yoker itu. Jadi lebih efektif kalau pakai burung babuan. Iya. Tapi kita juga harus seleksi dulu babuannya, jangan asal kita ada kenari lokal untuk ngelolos YS. Lah kalau dia ngelolosnya juga jelek kan juga percuma. Gagal juga ya. Makanya kita persiapan dari Desember itu kalau untuk seleksi dulu. Kalau yang udah terseleksi sih kita bisa langsung pisah di bulan Januari juga nggak masalah. Cuman selama ini kita selalu persiapan dari mulai Desember udah kita siapin dulu. Nanti begitu kan juga Desember kita impor itu ada yang belum kejual, ada yang udah siap juga, ya kita langsung breeding juga nggak masalah. Iya. Tapi belum fokus untuk breedingnya. Asal sambil lalu aja. Kendala nih yang paling ini kalau dilihat dari tahapannya dari awal breeding YS terus pakai babuan, itu udah paling jitu ya, Paling bagus, paling efektif menurut saya. Selama ini kita udah coba berbagai macam cara, ya paling efektif pakai babuan ini. Nah, masih ada kendala nggak? Kendala sih tetap aja ada. Biasanya kayak gimana yang paling sering ini? Kendalanya itu satu, babuan kadang dia karena kita nggak pakai jantan, itu dia waktu udah umur 14 hari anakan sampai 20 hari kan udah turun dari sarang, udah mulai nangkring. Iya. Lah si babuan ini dia birahi lagi.
Oh, Birahi iya, lagi. iya, iya. Dia fokusnya ngebikin sarang, jadi ngelola anakannya kurang bagus. Itulah yang perlu kita seleksi. Harus benar-benar diamati Harus ya. yang udah bener-bener bagus untuk ngelola anakan. Kalau nggak kita coba dulu, ya bisa jadi kemungkinan gagal waktu dia birahi itu juga bisa. Dia cuma fokus bikin sarang, nggak ngelola anakan, akhirnya anakannya mati. Iya, ada Kan aja sayang. ya. Ada aja ya. Iya, kalau kita belum seleksi, kendalanya di situ. Waduh, 1 ekor mah sayang atau berapa Ya, duit udah itu YSL jadi ya kan? kelihatan Yorkshire udah nangkring, tinggal nunggu makan sendiri. Karena babanya nggak mau ngelola, akhirnya mati kan. Sayang rasanya. Sayang itu. banget itu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Ini babuan ada yang tiap tahun atau memang tiap tahun ganti? Sebaiknya tiap tahun juga ganti. Oh, Paling enggak 2 tahun sekali. Jadi tahun ini kita seleksi yang udah kelihatan bagus kita pakai, tahun depan bisa dipakai lagi, tapi tahun depannya lagi sebaiknya diganti. oh, iya, iya, iya. Oh, karena kemungkinan dia juga udah capek ngeloloh terus kan. Iya, iya, iya. Berarti sarannya yang paling bagus juga Kalau maksimal 2 kali ya, 2 ya, tahun, 2 tahun, 2 periode lah. 2 periode season breeding. Karena satu season breeding itu dia bisa ngeloloh 4 sampai 6 kali. Dari bulan 1 sampai bulan 5 kita breeding, itu si babuan ini bisa ngeloloh anakan Yorkshire 4 sampai 6 kali. Capek lah ya udah ya. Iya, kalau terlalu lama kita pakai juga nanti ngelolohnya dia kurang bagus ya. Iya, iya, iya. Oke, makasih ilmunya nih Mas Iya, Ho dari sama-sama. TJM Kenari. Tempatnya Kenari, rajanya Kenari setahu saya. Makasih. Sampai jumpa lagi. Ya.